Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dhatil buruji wal yawmil maw'udi wa shahidin wa mashhudin. Qutila ashabul ukhdud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا الأخوات rahimani wa rahimakumullah, biiznillah ta'ala insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab tafsir Al-Jalalain, meneruskan surat Al-Baqarah ayat 92 biiznillah ta'ala insyaallah sampai ayat 96 insyaallah ta'ala. Di ayat 92 masih berkaitan dengan Bani Israel dan kalangan kafir dari Bani Israel, menjabarkan tentang karakter mereka dan kelakuan mereka di masa Nabi Musa alaihissalam. Maka kita akan melihat bagaimana perilaku orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel, kesyirikan mereka, pembangkangan mereka, kezaliman mereka, sehingga kita bisa menjauhi karakter tersebut agar tidak sama-sama terjerumus dengan orang-orang bersama orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 92, dan insyaallah tafsir akan kita sebutkan nanti. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan telah datang kepada kalian Nabi Musa alaihissalam bil bayinat, dengan beberapa bayinat, yaitu bukti-bukti yang nyata. Thumma takhadhtumul ijla, kemudian kalian malah menjadikan anak sapi sebagai sesembahan min ba'dihi, setelah kepergian Nabi Musa alaihissalam. Wa antum zalimun, dan sungguh dan sebenarnya kalian itu termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, berkata As-Suyuti rahimahullah dalam tafsir Al-Jalalain, atau mungkin juga ini termasuk kalimatnya Al-Mahalli rahimahullah, wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati bil mu'jizati kal 'asa wal yad wa falqil bahr. Nabi Musa alaihissalam telah datang kepada kalian dengan beberapa bayinat, dan bayinat itu adalah sesuatu atau hal-hal yang sangat jelas, hal-hal yang jelas yang tidak perlu lagi diragukan akan hak dan kebenarannya. Dan dikatakan bayinat di sini al-mu'jizat, yaitu mu'jizatnya Nabi Musa alaihissalam. Kal-'asa, misalnya al-'asa, yaitu tongkatnya Nabi Musa alaihissalam yang bisa berubah biiznillah ta'ala menjadi ular yang melahap ular-ular khayalannya
penyihir Firaun yang kemudian mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Atau asa tersebut ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan idrib bi'asakal hajar, dengan batu tersebut silahkan pukul dengan tongkat. Atau juga Allah Ta'ala perintahkan idrib bi'asakal bahr, dengan tongkat tersebut pukullah lautan itu. Akhirnya terbelahlah menjadi belahan, sehingga Nabi Musa alaihissalam dan juga para pengikutnya yaitu bisa melewati laut tersebut. Maka di antara mukjizat dan bayinat yang telah Allah Ta'ala datangkan bersama Nabi Musa alaihissalam yaitu al-asa, yaitu tongkat, wal yad, dan juga tangan ya, yang menjadi putih tangannya, wa falqil bahr, dan juga falq al-bahr, yaitu terbelahnya lautan agar mereka bisa melampauinya sehingga lolos dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Jadi bayinat ini adalah bukti-bukti yang qat'i, dalil-dalil yang qat'i bahwasanya Nabi Musa adalah Rasulullah, Rasulnya Allah, utusan Allah untuk menyampaikan wahyu dan risalah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bayinat ini telah mereka saksikan. Ini menunjukkan ikhwas sekalian, walaqad ja'akum Musa bil bayinat, bahwasanya kenikmatan dan penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya kalau seseorang Allah berikan ilmu, Allah datangkan kepadanya petunjuk, ilmu, bayinat, hal yang sangat jelas akan akidah yang benar atau hukum yang benar, itu nanti akan ditanya di akhirat. Karena ilmu ini akan ditanya, dan juga ditanya pula dengan apa kamu beramal. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat thumma ittakhadhtumul ijla, ditambahkan ilaha, kemudian kalian justru malah menjadikan anak sapi, lembu, sebagai sesembahan. Lihat ya, Allah telah memberikan kepada Bani Israel, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, aku telah memberikan kalian keutamaan atas makhluk-makhluk semesta alam di zaman tersebut, yaitu keilmuan, kerasulan, Taurat. Tapi justru tsumma takhudhumul ijla ilaha, kalian justru menjadikan anak sapi itu menjadi sesembahan. Lihat, ini menunjukkan kalangan paling pintar ketika itu sangat bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Bahkan kesyirikan ini sampai menyembah apa? Sampai menyembah anak sapi. Ya. Orang pintar, educated, tetapi kok bisa seperti itu? Nah, maka kalau di zaman sekarang ada orang gelarnya profesor, doktor, atau ahli di bidang yang membuat orang itu menaruh rasa hormat padanya, tetapi qadarullah justru menyimpang. Ini adalah sejarah yang berulang. Telah ada salafnya dari kalangan Bani Israel. Maka tsumma takhadhumul ijla, ya, kalian jadikan anak sapi sebagai sesembahan. Lihat, kalau di daerah Jawa Tengah ada yang seperti ini, ada. Ya, walaupun mereka tidak mengatakan kami tidak menyembah anak sapi, kami hanya memuliakannya, tetap ini adalah pemuliaan yang bersifat ta'abbudi dan penyembahan. Wa an min ba'dihi, yaitu min ba'di dhahabihi ilal miqat, setelah kepergiannya ke miqat, ya, setelah kepergian Nabi Musa alaihissalam ke gunung Tur, ya, atau ke gunung Sina, yang mana di bukit tersebut atau di gunung tersebut Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengajak bicara kepada beliau alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam pergi sejenak
untuk sekian lama. Namun setelah kepergian Nabi Musa alaihissalam sejenak atau sekian lama itu, mereka justru menyembah anak sapi. Wa antum zalimun, dan kalian wahai Bani Israel adalah orang-orang yang zalim bittikhadhihi, yaitu dengan menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Itu zalim. Dan memang kesyirikan itu adalah kezaliman, bahkan kezaliman terbesar, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan perkataan Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku sayang, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ya. Walaupun kemudian ya sebagian dari mereka akhirnya bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal dan meminta ampun kepada Allah taala. Tetapi ketika itu ketika terjadi penyembahan terhadap anak lembu itu ya tidak terjadi amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian kita bacakan ayat berikutnya 93 dari surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada kalian, wa idza akhadna mitsaqakum 'alal 'amali bima fit Taurat, untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Taurat, ya kitab suci yang Allah taala wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan beliau ajarkan kepada kaumnya ini. Ya, kami mengambil perjanjian kepada kalian untuk diamalkan itu apa yang ada di dalam At-Taurat. Maka ikhwah sekalian, ada pelajaran di sini bahwasanya ilmu yang kita gali, ilmu syariat yang kita gali, itu tujuannya adalah untuk diamalkan. Dan setiap penuntut ilmu seperti ada ahad, perjanjian, bahwasanya saya akan mengamalkan ilmu yang saya pelajari ini. Bukan semata-mata yang penting saya itu bisa menuntut ilmu, atau yang penting belajar, yang penting ta'lim, enggak. Atau yang penting saya belajar ilmu alat, atau yang penting saya belajar ilmu tafsir, atau yang penting saya belajar akidah dan manhaj, atau yang penting saya belajar bersimpuh pada ustadz kibar misalnya. Kalau cuman itu saja tujuannya, maka dikhawatirkan putus amalannya. Belajar tidak untuk diniatkan untuk menuntut beramal, melainkan belajar kadang diniatkan agar merasa sensasi, ya, ada sensasional gitu, betul-betul sensasi yang luar biasa dari belajar ini. Maka untuk apa kemudian, melainkan mendapatkan keduniaan semata. Ya, wa idza akhadna mitsaqakum 'alal 'amali bima fit Taurat, mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Taurat. Ya. Anak nggak tahu, mudah-mudahan suaranya normal, tapi ini memang Allahu a'lam, ana tidak tahu harus bagaimana. Ya, mudah-mudahan suaranya normal, ikhwan. Mungkin kalau agak kecil bisa dilihat di Facebook, ya, lebih jernih, mungkin lebih bagus suaranya. Wa qad rafa'na fawqakum at-tur, dan kami telah mengangkat bukit Sina di atasmu. Ya. Sebagian ulama menafsirkan bukit yang dimaksud, tur yang dimaksud di sini adalah Tur Sina, bukit Sina. Ya, kami telah mengangkat itu al-jabal hina imtana'tum an qabuliha liyasquta 'alaikum. Yaitu kami angkat gunung di atas kalian. Ya. Lihat, Allah Subhanahu wa taala Aziz, Qahhar, Jabbar, dan Qadir, Maha mampu untuk melakukan itu. Mencabut belahan gunung, kemudian menahannya di atas masyarakat. Ya.
hina imtana'tum min qabuliha liyasquta 'alaikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala angkat itu gunung di atas mereka, ya, ketika di atas orang-orang Yahudi. Ketika kalian wahai orang-orang Yahudi, orang Bani Israel, tidak mau menerima perjanjian tersebut. Tidak mau menerima perjanjian tersebut. Dan diangkat itu gunung agar menimpa kalian. Nauzubillah min dzalik. Wa qulna, dan kami katakan, khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah oleh kalian apa yang telah kami berikan kepada kalian, atau peganglah erat-erat, biquwwah, dengan kuat, yaitu dengan erat betul-betul. Yaitu kitab ini, Taurat ini, kalian pegang betul-betul. Ya. Dalam tafsirnya dikatakan biquwwah di sini bijiddin wa ijtihadin. Dengan sungguh-sungguh dan ijtihad. Wasma'u, dan dengarkan. Ma tu'maruna bihi sama'a qabulin. Dengarkan perintah untuk kalian. Dengarkan perintah-perintah dari Allah terhadap kalian. Dengan sama'a qabul, dengan pendengaran yang dimaksudkan dengannya menerima, untuk menerima gitu loh. Jadi pendengaran itu kan ada dua macam. Ada pendengaran semata-mata dengar mutlak gitu aja. Ya, yang penting dengar. Ada sama' qabul, yaitu pendengaran untuk menerima gitu loh. Ada orang tuh dengar nasihat dari orang tuanya misalnya, tapi dia mendengarnya dengan bodo amat, antar juga gue lupa gitu. Tapi ada orang sama' qabul, melakukan sama' qabul, yaitu mendengar dan memang dia itu qalbunya tunduk, ingin menerima apa yang dia dengar. Maka ini yang dimaksud wasma'u. Ya. Jadi ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada Bani Israel dan kaum muslimin, isma'u wa ati'u, dengarkan, maksudnya bukan sama' mutlak, bukan mendengarkan mutlak begitu aja yang nanti dilupakan, melainkan dengarkan dengan ada niatan untuk menerima dan mengamalkan apa yang kalian dengar. Dan hakikatnya kita ini sami'na wa ta'na, harusnya ya, kita ini kaum muslimin mendengar perintah Allah dan Rasulnya, sami'na wa ta'na. Kemudian kata mereka, qalu sami'na wa 'asayna. Mereka berkata, sami'na qaulaka, kami mendengar perkataanmu ya hai Allah, atau ya perkataan Allah Subhanahu wa taala kami dengar, wa 'asayna, dan kami asayna, yaitu kami langgar amroka, wa asayna amroka, kami langgar perintahmu ya Allah. Dengar sih dengar, tapi kami langgar habis itu. Jadi mereka ini menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Dan mereka ushribu, telah dirasapkan ke dalam kalbu mereka al-ijl, penyembahan terhadap anak sapi. Ai khalata hubbuhu qulubahum kama yukhalitu syarab, yaitu kecintaan terhadap penyembahan terhadap lembu itu bercampur dengan kalbu mereka, sebagaimana rembesan air atau resapan air itu bercampur. Jadi seperti kalau ada sponge, ya, ada sponge, ya, teresap di dalamnya air. Jadi kecintaan kepada penyembahan terhadap selain Allah itu betul-betul telah merasuki kalbu mereka. Dan ini bikufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang kalau kufur kepada Allah bisa menerbitkan perbuatan-perbuatan atau sikap-sikap yang di luar batas kewajaran manusiawi. Sampai anak sapi aja diagungkan dan disembah. Jadi nggak masuk nalar gitu loh.
ini orang majnun, gila atau gimana, tapi masih waras. Cuma kok sikap mereka itu malah lebih bodoh daripada orang-orang yang tidak waras. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah, qul lahum, katakanlah kepada mereka, betapa buruknya bi'sa ma syai'an ya'murukum bihi imanukum bit-taurati ibadatul ijl, yaitu kalau kalian beriman, maka betapa jeleknya keimanan kalian, sampai kok keimanan kalian ini menyuruh kalian untuk apa? Menyuruh kalian untuk menyembah anak sapi. Ajaib. Ya. Kok aneh gitu loh. Ya. Kok kalian malah justru menyembah anak sapi? Kalau emang kalian mengaku beriman, dan betapa banyaknya orang yang mengaku beriman, namun seolah-olah iman mereka itu yang membuat atau menjadikan mereka melakukan kemungkaran gitu loh. Kebalik, harusnya nggak begitu ya. Nah, maka in kuntum mu'minina biha kama za'amtum, sebagaimana kalian menyangka bahwa diri kalian telah beriman dan penyembahan terhadap anak sapi ini adalah keimanan. Ajib. Al-ma'na lastum bimu'minin li'anna al-imana la ya'muru bi'ibadatil ijl. Kalian itu tidak beriman karena iman itu tidak akan memerintahkan penyembahan terhadap anak sapi. Wal muradu aba'uhum, yang dimaksud di sini kalian yaitu anak atau nenek moyang mereka, yaitu nenek moyangnya Bani Israel di zaman Nabi, nenek moyangnya yaitu mereka yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Tapi fakadzalika antum lastum bimu'minina bit-Taurat wa qad kadzdzabtum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal imanu biha la ya'murukum bitakdzibih. Begitu juga kalian wahai Bani Israel, wahai Yahudi, ya. Kalian tidak beriman kepada Taurat. Kalian telah mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara iman terhadap Taurat itu tidak pernah iman terhadap Taurat itu tidak pernah memerintahkan kalian untuk mendustakan Nabi Muhammad. Kalau kalian beriman kepada Taurat, kalian pasti beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bohong kalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'inda Allahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, in kanat lakumud darul akhirah, kalau misalnya kalian memang sebagaimana anggapan kalian nih ya, kalian menganggap bahwa kampung akhirat yaitu surga itu khusus untuk kalian di sisi Allah. Jadi mereka itu meyakini atau mengklaim bahwasanya akhirat akan mereka miliki. Allah akan memberikan surga kepada mereka nanti kalau setelah mereka mati. Itu klaim mereka. Kalau memang benar bahwasanya al-jannah itu milik kalian, indallahi khalisah khasah, yaitu khusus jannah itu buat mereka. Kalau memang benar ya, min dunin nasi kama za'amtum, yaitu tanpa orang-orang lain, cuman orang-orang Yahudi doang yang masuk surga, sebagaimana kama za'amtum, sebagaimana yang kalian klaim, yang kalian duga. Fatamannawul maut in kuntum shadiqin, maka coba kalian berandai-andai tentang kematian, mengandaikan kalian mati lebih cepat coba, kalau memang kalian jujur. Maka di sini katakan oleh Al-Mahalli rahimahullah, ta'allaqa bitamannihi asy-syartan. Jadi di sini ada ta'alluq, yaitu keterkaitan. Taman di sini fatamannawul maut, yaitu kalian hendaklah coba berandai-andai ya dengan dua syarat. Yang pertama yaitu apakah kalian jujur? Kalau memang jujur ya sok silahkan. Yang kedua, kalau seandainya kalian itu benar dalam klaim kalian bahwa surga itu Allah berikan kepada kalian di akhirat nanti. Jadi kalau memang kalian jujur wahai Bani Israel, wahai Yahudi, kalau memang kalian jujur,
akan keimanan kalian, dan kalau kalian jujur akan klaim kalian bahwa surga itu milik Allah, esok cepat berandai-andailah tentang kematian. Maka kata Allah Ta'ala kemudian dengan tantangan tersebut, wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengandai-andaikan, tidak akan menginginkan kematian itu selama-lamanya. Jadi tantangan ini nggak bakal membuat mereka berandai tentang kematian, enggak. Malah sebaliknya, justru mereka ketakutan karena mereka ini sangat takut akan kematian, ya. Sangat takut akan kematian. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim min kufrihim bin nabi al-mustalzimi likadzibihim. Yang mana tidak akan mereka berandai-andai atau mengharapkan kematian karena kekufuran mereka terhadap Nabi SAW yang melazimkan ada kedustaan pada diri mereka. Wallahu alimun bizzalimin. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Al-kafirina fayujazihim, yaitu Allah Maha tahu siapa-siapa yang zalim, siapa-siapa yang kafir. Ya, zalim di sini maksudnya kafir. Sehingga Allah Ta'ala akan membalas mereka, memberikan jaza, balasan untuk orang-orang kafir tersebut. Jadi Allah Ta'ala Maha tahu isi kalbu dari mereka, ya. Allah Maha tahu akan kedustaan mereka. Jadi kalau misalnya sekarang ada orang-orang kafir atau orang-orang fasik melakukan kedustaan, penipuan, ya, terhadap orang-orang, terhadap masyarakat, propaganda demi propaganda yang ada talbis dan juga pencampur adukan antara hak dengan batil, kenyataan dengan kedustaan, maka wallahu alimun bizzalimin. Allah itu Maha mengetahui terhadap orang-orang zalim. Karena ternyata di balik semua kedustaan itu berefek kepada kematian misalnya, atau kerugian, atau bencana dan malapetaka, maka kezaliman yang berlipat seperti ini Allah Maha tahu dan akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wa hussila ma fis sudur, yaitu di hari akhir nanti apa-apa yang ada di dada dari niatan yang tidak bisa ditelusuri oleh siapapun itu akan terbongkar. Semua akan terbongkar. Maka hendaklah orang-orang yang zalim bergegas untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwas sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanati wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun." Dan kalian pasti menemukan betul-betul mereka ini, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka ini orang Yahudi, bahkan bisa juga orang-orang munafik. Ahrasan nasi ala hayat. Sebelumnya lam dalam wala tajinnahum lam lil qasam, yaitu untuk bersumpah, menekankan betul-betul bahwa kamu pasti akan menemukan mereka. Ahrasan nasi ala hayat, yaitu orang yang paling haris alal hayat, yang paling tamak, setamak-tamak manusia kepada kehidupan duniawi. Mereka ini orang-orang Bani Israel, Yahudi, dan juga orang-orang apa? Orang-orang kafir. Ya, paling tamak kepada kehidupan dunia, ya. Memang itu jatahnya di situ. Ya, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Ya. Wa ahras minal ladzina asyraku. Dan juga di sini lihat begitu pula dengan orang-orang, bisa juga dimaknai begitu juga dengan orang-orang dari orang-orang musyrikin. Yang mana orang musyrikin ini yang al-munkirina lil ba'thi 'alaiha, yang mengingkari hari kebangkitan. Li'ilmihim bi anna masirahum an-nar dun al-musyrikin li'inkarihim lah. Jadi bisa juga dimaknai bahwasanya kamu temukan orang-orang Yahudi itu
termasuk orang-orang yang paling berhasrat, paling tamak akan dunia. Wa minal ladzina asyraku, dan lebih tamak lagi dibandingkan dengan orang-orang yang berbuat syirik. Maksudnya orang-orang berbuat syirik di sini adalah al-munkirina lil ba'ats, orang-orang yang tidak percaya adanya hari kebangkitan. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi ini mereka ngerti akan ada hari kebangkitan. Tapi kalbu mereka, lisan mereka bilang kami ini anak-anaknya Allah. Lisan mereka mengatakan kami ini akan mendapatkan surga. Lisan mereka mengatakan kami ini dicintai atau dicintai oleh Allah, pecintanya Allah. Tetapi kalbu mereka itu betul-betul tahu bahwa diri mereka itu li'ilmihim bi anna masirahum an-nar. Ya, mereka punya ilmu bahwasanya tempat kembali mereka nanti akan menjadi neraka. Jadi orang-orang Yahudi tahu, tahu. Makanya mereka ini karena pengetahuan itu, karena serpihan di kalbu pengetahuan itu, mereka berhasrat banget di kehidupan dunia, gitu loh. Ya, aji mumpung nih lagi di dunia, ntar kalau di akhirat ya kita bakal ke neraka, gitu. Nah, adapun orang-orang musyrikin yang mereka ini nggak percaya adanya hari kiamat, maka mereka ini memang berhasrat akan dunia, tetapi hasrat mereka akan dunia itu disebabkan cuman karena murni menikmati saja, karena nggak ngerti gitu loh kehidupan, ya. Adapun orang-orang Yahudi mereka menikmati betul-betul dunia karena ini aji mumpung, ya. Makanya kemudian kata Allah Ta'ala, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanati wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ay yu'ammar. Seorang dari mereka, yawaddu yaitu yatamanna, berandai-andai, seorang dari mereka la yu'ammaru alfasanah, sekiranya dirinya itu, ya, setiap dari mereka pengen gitu diberi umur 1000 tahun gitu loh, pengen lama hidup di dunia 1000 tahun. Lau masdariyah bima'na an wa hiya bisilatiha fi ta'wili masdar maf'ul yawaddu. Jadi di sini mereka berandai-andai, aduh, coba umur panjang itu sampai 1000 tahun. Pengandaian mereka begitu. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ay yu'ammar. Tapi padahal umur panjang sampai 1000 tahun tidak akan bisa menjauhkannya dari siksa di akhirat. Enggak bisa. Ya, jadi umur panjang saja itu tidak cukup, gitu loh. Makanya kalau orang-orang ulang tahun kan biasanya panjang umurnya serta mulia. Ya, kita katakan mulia apa maksudnya? Ya, kalau jauh dari agama mau panjang umur nggak bakal mulia. Dan nggak ada manfaatnya umur panjang kalau nggak di atas ketaatan. Lebih baik cepat-cepat mati aja, biar dosanya itu lebih sedikit gitu loh. Kalau memang nggak ngerti tentang akhirat. Tapi mereka ini pengen 1000 tahun untuk menikmati dunia, berhasrat akan dunia. Kalau bisa 1000 tahun mereka akan pengen tinggal hidup 1000 tahun di padahal dunia ini nggak enak gitu loh. Lebih enak akhirat, lebih enak surga. Ini karena mereka mengetahui di kalbu mereka bahwa tempat akhiran mereka adalah neraka. Nauzubillah min dzalik. Ayu Ammar, wallahu basirum bima ya'malun. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat amalan-amalan mereka. Bilia wa ta fayujazihim. Maka Allah Ta'ala akan membalas mereka. Jadi ada qiraah wallahu basirum bima ya'malun, ada qiraah wallahu basirum bima ta'malun. Maka itu adalah kajian tafsir Al-Jalalain surat Al-Baqarah ayat 92 sampai 96. Alhamdulillah. Insyaallah taala setelah ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Usul min Ilmi Al-Usul di bidang usul fiqih. Ya, tetap stay tune insyaallah. Tetap simak kajian kita insyaallah taala. Setelah tafsir kita berlanjut ke usul fiqih. Namun ana akan rehat sebentar, barang beberapa detik aja insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.